Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan reses tahap pertama masa sidang ke-1 tahun 2025. Kegiatan menjaring aspirasi masyarakat tersebut dipusatkan di Balai Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar selama 1 hingga 3 Desember 2025. Jaring aspirasi ini dihadiri seluruh wakil rakyat dari Dapil 5, masing-masing Luken Velario dari Partai Golkar, Wayan Eka Mahendra dari PDI Perjuangan, Prasetyo dari PKB, Saifuddin dari Partai Golkar, Rizani Andi Wijaya dari Partai Nasdem, serta Victorius Beni Wibisono dari Partai Gerindra. Turut hadir Camat Terbanggi Besar Sumarno, Lurah Yukum Jaya Antoni, serta perwakilan unsur masyarakat setempat. Reses dapat dilaksanakan anggota dewan secara perorangan maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan ditampung dan ditindaklanjuti melalui mekanisme formal DPRD bersama pemerintah daerah. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi, serta pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik para anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing. Di samping itu, reses juga menjadi sarana mempercepat aliran informasi antara OPD, kepala kampung, ketua RT RW, tokoh masyarakat, dan warga, agar setiap aspirasi bisa menjadi perhatian para pimpinan OPD terkait.
Reses menjadi momen komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja yang dilaksanakan secara berkala. Dialog antara warga Yukum Jaya dan wakil rakyat berlangsung dalam suasana hangat dan komunikatif, dipandu langsung oleh camat dan lurah setempat. Wakil rakyat hadir untuk mendengarkan dan berdiskusi secara konstruktif, serta menjadi fasilitator dalam upaya mewujudkan berbagai harapan dan persoalan warga. Sepanjang usulan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan masuk dalam skala prioritas pembangunan, DPRD akan menindaklanjutinya, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan pihak terkait demi percepatan realisasi program. Dewan juga menegaskan usulan harus disampaikan melalui kelompok, bermanfaat dan legal, agar memenuhi unsur administrasi dan mudah dipertanggungjawabkan. Setiap anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib menyusun laporan resmi yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna. Ya, jadi saya harap ini bisa mungkin semua anggaran yang ada di kabupaten kan bisa dikembalikan semua. Jadi saya mengharapkan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu semua terkait masalah pembangunan atau apapun yang ada di Kelurahan Yukum Jaya, nantinya kalau tidak bisa terselesaikan semua, kita mungkin tahap demi tahap ataupun skala prioritas. Jadi harapan saya jangan sampai uang dari sini nanti kok dari tahun ini nggak dibangun, tahun besok nggak dibangun ini, karena memang kita harus berbagi dengan 301 kampung yang ada di Lombok Tengah dan 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Saya yakin bahwa itu semua sudah banyak yang disampaikan. Oleh karenanya nanti silahkan disampaikan ke para wakil kita yang alhamdulillah ini luar biasa, hari ini banyak yang hadir, sehingganya Yukum Jaya khususnya dan kecamatan Kerambi Besar ke depan saya selesaikan oleh puskesmas kenapa mati. Kami baru 6 hadir ke sini dalam rangka menyampaikan tugas kami sebagai wakil rakyat, yang mana reses ini sudah teragenda di dalam manual DPRD. Tahun ini kami harus turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat, karena tugas kami semua ini adalah sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Untuk itu sebelum masyarakat kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dengan agama dan gereja masing-masing. Semoga acara beberapa aspirasi masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Kalaupun ada tutur kata kami yang kurang pas penempatannya atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu. Karena kadang-kadang 3 bulan kita sehat, ya. Tujuan dari reses ini seperti apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Saifuddin, bahwasanya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian diundang dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi dari lingkungannya masing-masing. Dalam rangka menyampaikan aspirasi dari lingkungannya masing-masing, dari mulai tingkatan RT, RW, tokoh masyarakat, mungkin tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama. Harapan saya pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan
segala aspirasi, mungkin unek-unek, mungkin curhat, mungkin apalah ya, sampaikan pada forum ini. Tapi jangan lupa pula seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Samad, apapun yang disampaikan pada kesempatan hari ini akan diakomodir untuk terrealisasi atau tidaknya akan mengikuti skala prioritas dan menyesuaikan dengan anggaran kabupaten. Berbagai usulan disampaikan masyarakat Kelurahan Yukum Jaya, mulai dari infrastruktur, kesejahteraan sosial, hingga berbagai program bantuan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik juga menjadi sorotan utama warga. Pelayanan BPJS termasuk persoalan menonjol. Warga mengeluhkan karena kartu BPJS penerima bantuan iuran dinonaktifkan, hanya karena tidak digunakan selama 3 bulan. Persoalan lain seperti pembayaran PBB yang masih tumpang tindih, serta prosedur pelayanan samsat yang dirasa menyulitkan warga. Dan 7 lewat Pak Jalan Bandar Jaya Sangkoto ini macetnya Pak. Ini pemikiran kita semua, banyak kecelakaan di situ. Ini harus kita tolong bapak-bapak yang menjadi anggota sekarang, hal itu betul-betul dijalankan bukan jalan yang tinggal itu untuk bisa mengurangi jalur labrak dimasuk dari Bandar Jaya atau sebaliknya. Itu yang pertama urusan umum kami. Yang kedua adalah juga program jalan dua jalur. Karena 2 jalur mungkin masalahnya nggak ada jalur 2 jalur di Mampang aja. Sudiatin dari RT 28A. Jadi di sini saya mewakili tim Pos Bindu. Jadi tim Pos Bindu ini sudah setahun ini nggak dapat uang transportan. yang sebelumnya kami tuh dapat Pak. Ya kami nggak minta uang sih Pak. Jadi sekedar uang transport. Karena tugas kami itu berpindah-pindah. Nah, dari RT 1 ke RT yang lain setiap bulan gitu Pak. Jadi mohon dari perwakilan teman-teman ya Pak, untuk kedepannya diupayakan. Ya Pak. Kayaknya itu aja Pak, menyingkat waktu karena sudah dulu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Beni ya, yang berkomisi Pak Yukum Jaya ini terkait dengan BPJS. Ini seluruhnya pengajuan yang masih proses saat ini sekitar 6.000. Dan dalam waktu ya 2 bulan kemarin ini di Kelurahan Yukum Jaya ini termasuk BPJS saya BPI, termasuk saya. Karena saya kapan BPJS? Saya nggak punya gaji bulanan, maka saya ngajukan ke BPI. Punya saya juga sekeluarga mati. Padahal ada anggaran 2,15% untuk kesehatan. Nggak tahu bagaimana regulasinya ya, di BPJS itu Pak Beni. Kalau 3 bulan kadang-kadang nggak dipakai mati. Nah ini apa dianggap mungkin kita ini sehat semua ya? Karena kadang-kadang 3 bulan kita sehat, ya makanya nggak pernah periksa. Begitu 4 bulan ya tahunya ya mulai asam urat. Dan yang kedua kalinya yaitu terkait dengan komisi 2, itu terkait dengan PDB. Di Yukum Jaya itu ada PDB yang tumpang tindih. Dalam arti 1 sertifikat sudah pecah, bahkan sudah membuat sertifikat, sudah membuat AJB, tapi masih 1 itu. Jika ini nanti Pak disampaikan ke pemerintah, kabupaten melalui Dispenda, dipisah, ya supaya dapat berkembang masing-masing, itu kan menjadi tambahan aset APBD langsung. Karena pecah, otomatis secara otomatis ini menjadi tambahan APBD. Kalau bisa, kalau jadi 1 sampai apapun nggak ada peningkatan pendapatan PAD kan? Nah itu terkait dengan DPRD Lampung Tengah menegaskan seluruh aspirasi akan diusulkan dan direalisasikan secara bertahap, menyesuaikan skala prioritas dan kapasitas anggaran daerah. DPRD akan terus mengawal setiap usulan warga, namun proses realisasi akan dilakukan bertahap, sesuai tingkat kepentingan dan urgensi.
Sejumlah aspirasi masyarakat ini akan dikompilasi menjadi rekomendasi formal DPRD untuk dibawakan ke pemerintah daerah melalui rapat dan mekanisme kelembagaan. Tadi Pak Saifudin sempat sudah menyampaikan, di Kelurahan Untung Jaya ini step by step tahapan yang akan dibangun di APBD perubahan, entah itu di akhir tahun ini di bulan Desember sampai dengan nanti di 2026 ini disampaikan. Saya ingin sedikit mengajak kita sama-sama untuk mengurai pikiran. Kabupaten Lampung Tengah ini punya duit 2,5 triliun Pak. Duitnya untuk menangani 28 kecamatan ini punya anggaran 2,5 triliun. 1,6 triliunnya habis Pak, Ibu semua, untuk biaya belanja pegawai, untuk gaji, ASN dan lain sebagainya. Uang yang tersisa yang ada ini adalah 900 miliar yang diperuntukkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur jalan. Karena sudah dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur adalah voluntary spending yang harus diutamakan. Duit yang ada sebesar 2,5 triliun ini wajib Pak, 20%-nya. Ini bukan mau DPR, tapi mau undang-undang untuk pendidikan, minimal 15% untuk kesehatan. Jadi sisanya baru untuk infrastruktur. Itu relatif kecil sekali. Uang 2,5 triliun yang kita punya, yang untuk kita membangun Kabupaten Lampung Tengah ini, semua adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kabupaten kita ini cuma punya uang nggak lebih nggak kurang dari 300 miliar. Coba Bapak bayangkan, kita punya uang 300 miliar Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Mau bayar belanja pegawai aja ASN kita 1,6 triliun, udah kurang kita. Udah nggak ada itu uangnya. Maka dari itu pemerintah pusat akan memberikan kita data agar bagaimana Kabupaten Lampung Tengah ini bisa berjalan sebagaimana fungsinya sebagai tempatnya diberikan laporan. Oke, kita sekarang cukupkan sampai di sini soal uangnya dulu. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dengan transisi yang ada punya keinginan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baru kali ini Pak, alhamdulillah Asli Faruk, puji Tuhan, saya sudah 2 periode, saya menjabat 6 tahun. Baru kali ini ada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini sebesar 330 miliar yang dibagi ke 28 kecamatan. Dan skala prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini adalah Gunung Suge dan Terbali Besar sebagai skala prioritas karena tampak utama. Nah, terkait itu, terkait apa? Kenapa mati BBI-nya? Itu memang harus perlu disosialisasikan oleh puskesmas. Kenapa mati? Itu tidak dipakai selama 3 bulan. Harusnya masyarakat nggak tentang 1 bulan itu entah check up entah apa aktif, biar dilihat aktif gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba gak dipakai? Karena dianggap tidak perlu, belum perlu gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan menyebabkan sakit, bukan. Cuma memang itu aturannya seperti itu. Karena dianggap tidak sakit dan mampu mengenai perdagangan daging tadi seperti itu. Dan sekitar 7 bulan yang lalu PBI APBD ya di tangan APBD itu sekitar 43.000 itu dinonaktifkan. Tujuannya apa? Untuk penyetaraan PBI APBD sehingga tepat sasaran. Dan untuk sekarang ini bukan dua juga abang Judi cerita tadi untuk PBI APBD khususnya itu akan dilakukan
itu tidak di rumah sakit swasta. Supaya apa? Peningkatan kita meningkat. Itu. Jadi dan satu hal lagi saya lebarkan ke masyarakat, BPJS, PBI maupun bayar itu kalau keluarga kita sakit di rumah sakit, hati-hati. Sakit biasa atau banyak sakit ini, kalau itu bayar. Makanya masyarakat harus paham. Jangan mau dulu. Dan itu sering terjadi di rumah sakit. Bukan hoax, tapi fakta. Nah, mungkin sakit berasa itu lambung segala macam. Terkadang ada temuan itu dia masuk ruang ICU, butuh dua darah itu 2 kantong, tapi diklaim bisa 7 kantong. Itu merugikan negara nggak? Merugikan negara. Nah, itu yang perlu dicatat, kita juga harus pegang. Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin hasil rapat paripurna DPRD Lampung Tengah APBD yang lalu bahwa pemerintah daerah Lampung Tengah akan mengoptimalkan rumah sakit rujukan daerah yaitu rumah sakit Demang Sapulawaya. Jadi nanti seluruh pasien PBI yang didanai oleh APBD itu Pak Lurah, seluruh peserta BPJS itu harus masuk ke rumah sakit daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari dinas kesehatan, yaitu dari rumah sakit Demang Sapulawaya. Jadi nanti seluruh pasien Bapak Ibu yang sakit langsung aja ke rumah sakit Demang Sapulawaya. Itu yang sudah diparipurnakan oleh Pak Bupati dan dibacakan langsung oleh Pak Alvito Wijaya. Kalau rumah sakit daerah itu akan dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan. Pak Bupati sangat concern, kebetulan beliau juga latar belakangnya dari kesehatan. Kita akan meningkatkan dokter spesialis, kemudian peralatan-peralatan akan ditambah semua. Bisa jadi nanti ke depannya rumah sakit Demang Sapulawaya menjadi rumah sakit unggulan di Lampung Tengah. Kalau rumah sakit pemerintah ada, kenapa kita harus ke swasta? Iya dong, bagi arahan kawan jelas untuk melindungi masyarakatnya. Kemudian Bapak Ibu yang BPJS-nya mati itu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu ketika sakit membutuhkan penanganan segera atau situ, itu bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah, dengan Pak RT. Nanti Pak Lurah bisa ajukan langsung masuk ke rumah sakit Demang Sapulawaya. Jadi BPJS-nya kemarin yang disampaikan Mas Beni 43.000 mati itu bukan kemauan pemerintah daerah, tapi itu sudah ketentuan dari pusat. Yang menonaktifkan itu bukan pemerintah daerah mengaku, Bapak, itu dari kementerian dari pusat. 43.000 itu nanti secara tahun akan dilakukan pendataan ulang agar apa? Agar tepat sasaran siapa yang berhak menerima. Karena bantuan itu diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, yang dia kondisinya sangat-sangat perlu bantuan pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir itu soal kesehatan. Pemerintah daerah Tengah menjamin kesehatan masyarakat. Tenang aja, santai aja. Yang kerja-kerja, yang bertani-bertani, yang berdagang-dagang. Kalaupun nanti sakit memang BPJS-nya nggak berlaku, monggo silahkan koordinasi dengan Pak Lurah, Pak RT, nanti akan dibantu oleh pemerintah daerah Lampung Tengah. Mungkin itu sedikit yang saya ketahui, mungkin lebih lengkapnya nanti ada saudara Weneka yang akan menyampaikan. Karena betul-betul beliau ada di Komisi Kesehatan, Bapak Ibu. Monggo silakan. Apabila dia tanah sebagian sudah dijual, sudah dipecah, tapi waktu pembayaran pajaknya tidak kuat, ya coba saya menjawab. Itu pertama Pak, ada kemungkinan misal dia jual tanah dengan luas 1 hektar, dijual setengah hektar, jadi kan bagi 2 Pak. Yang satu kemungkinannya pihak penjual dan pembeli itu tidak melaporkan ke desa sehingga dia tidak tercatat di Dispenda. Sebab saat kita jual beli itu ada biaya BPKTB
biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk penjual itu dikenai biaya 2,5% dan pembeli itu 5%. Nah, apabila dia tidak melakukan di sana, dalam arti ini mereka tidak memproses sertifikatnya, maka dia tidak akan keluar bukti pajak. Dan yang kedua, apabila dia telah melakukan jual beli, pihak penjual telah dikenakan pajak 2,5%, kemudian pembeli 5%, tapi tetap juga dia tidak keluar bukti tagihan PBU-nya. Nah, nanti tolong penjual dimintakan bukti surat tanahnya, fotokopi dan KTP. Kemudian pembeli juga dimintakan bukti surat tanahnya dan KTP. Nah, nanti kami akan komunikasikan ke Dispenda. Itu waktunya nggak berapa lama lah Pak. Hari ini kita urusin sampai besok sudah keluar. Nah, itu surat-surat itu nanti bisa disampaikan ke kepala desa langsung atau di antara kami yang ada di anggota DPRD ini. Insya Allah kami bisa membantu. Seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, apabila dia pecah, tadi misal dia lokasi kosong, kemudian dijual, dia otomatis ada bangunan, dia akan kena pajak tanah, pajak bangunan, sehingga bisa meningkatkan PAD masyarakat kampung tengah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya yang luar biasa itu tadi itu menunjukkan juga luar biasanya atensi bupati terhadap masyarakat Hukum Jaya. Tadi itu ekor ya sebanyak 3 miliar itu bisa masuk sini. Itu menunjukkan keseriusan Pak Bupati untuk berbenah di Lampung Tengah ini. Tapi izin sedikit, dari tadi kan pertanyaannya untuk Komisi 3, Komisi 2, Komisi 4. Ini kebetulan saya di sini kan sebagai Ketua Komisi 1 dan juga ada anggota Komisi 1 saya di sini, ada Pak Prasetyo dan juga ada Pak Rizal. Jadi ini aspirasi untuk kami, ada nggak yang sedikit banyak yang mau disampaikan? Apa cukup tadi itu saja kira-kira? Oh cukup, oke. Berarti sedikit banyak itu tadi sudah disampaikan oleh Akal semua terkait infrastruktur. Insya Allah ke depannya akan lebih mantap lagi ya kalau di Unjaya ini ya. Luar biasa, kita berikan semangat. Mungkin sedikit banyak kalau tidak ada aspirasi satu. Memang kesehatan itu kan sektor fundamental kan, jadi tanggung jawab untuk pemerintah daerah. Jadi dengan hal itu kemarin kami di DPR sudah mengesahkan Perda APBD di sini. Jadi masyarakat sekarang bisa langsung punya rujukan alternatif jika tadi kan banyak disampaikan juga BPJS, PBI kabupaten banyak yang mati segala macam. Jadi sekarang bisa berkomunikasi di setiap daerah dengan kepala kampungnya maupun lurahnya. Ketika terjadi permasalahan kesehatan bisa nanti dirujuk langsung ke rumah sakit Demam. Karena memang skala prioritas dari pembangunan itu nggak hanya infrastruktur, tapi sektor dasar pendidikan dan kesehatan. Karena memang pendidikan kesehatan itu mandor dari spending. Jadi prioritas skala yang sekarang bisa diutamakan di pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kita sepakat dengan pihak eksekutif legislasi sepakat mengambil sebuah kesepakatan bahwa masyarakat kita sekarang yang memiliki permasalahan di kesehatan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit Demam semula. Itu mungkin salah satu solusi alternatif yang bisa diambil oleh pemerintahan untuk menangani bidang kesehatan. Ya, rasanya sangat baik kita menampung aspirasi masyarakat yang akan disampaikan ke pemerintah daerah. Apapun permasalahannya, baik pendidikan, layanan dasar tadi yang disampaikan oleh pemerintah. Kita akan terus kawal semua yang menjadi aspirasi masyarakat. Tim Liputan melaporkan.